Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nawatullah dari kelas IF 6C yang akan mempresentasikan jurnal yang saya buat untuk memenuhi tugas Capita Selekta dari Bapak dosen Pak Tony Mahardika. Jurnal ini dibuat oleh 4 orang, yaitu yang pertama itu ada Muhammad Sandi Agustian, yang kedua itu ada saya sendiri, yang ketiga ada Kakak Kalam Jati Permana, yang keempat ini ada Rizky Pangestu. Langsung saja, jurnal yang saya buat yaitu berjudul Analisis Segmentasi dan Pemodelan Prediktif untuk Intervensi Stunting Berbasis Data Studi Kasus di Kabupaten Sumedang. Oke. Seperti yang kita ketahui, stunting adalah isu kesehatan prioritas yang memiliki implikasi serius terhadap perkembangan anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penelitian kami bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan ilmu data guna membantu pemerintah daerah untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Tujuan penelitian ini juga kami stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tapi juga perkembangan kognitif yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Menyadari kompleksitas ini, penelitian kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, kami ingin memahami karakteristik dan hubungan antar indikator kesehatan terkait stunting di Kabupaten Sumedang. Yang kedua, kami ingin mengelompokkan 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang yang ada ke dalam segmen-segmen risiko dan risiko yang berbeda. Dan yang terakhir, yang ketiga, kami ingin mengetahui seberapa akurat jumlah kasus stunting yang dapat diprediksi menggunakan model machine learning. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan data agregat publik tahun 2023 dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Proses yang kami mulai dari pembersihan data dilanjutkan dengan analisis eksplorasi untuk menemukan pola awal. Kemudian kami menggunakan algoritma clustering untuk melakukan segmentasi atau pengelompokan kecamatan berdasarkan profil risikonya. Yang terakhir, kami membangun model prediktif menggunakan random forest dan membandingkan dengan model regresi linear untuk melihat mana yang terbaik. Nah, lanjut, sekarang kita masuk ke dalam hasil analisis. Temuan pertama yang paling signifikan adalah adanya hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah kasus stunting dan underweight dengan koefisien kolerasi sebesar 0,930, yang artinya di kecamatan manapun kasus underweight tinggi, hampir pasti kasus stunting juga tinggi. Keduanya berjalan beriringan. Berbekalan pemahaman tersebut, kami melakukan segmentasi. Hasilnya dari 26 kecamatan di Sumedang berhasil kami kelompokkan menjadi 2 klaster. Yang
pertama ya risiko tinggi dan risiko sedang. Ada 19 kecamatan yang masuk dalam klaster risiko tinggi yang ditandai dengan rata-rata jumlah kasus stunting dalam underweight yang jauh lebih tinggi. Dibanding 7 kecamatan di klaster risiko sedang, pemetaan ini memberikan peta jalan yang jelas bagi pemangku kebijakan untuk memprioritaskan intervensi. Terakhir, mengenai model prediksi, model Random Forest kami menunjukkan kinerja yang baik. Dengan nilai R-square mencapai 0,76, artinya model ini mampu menjelaskan sekitar 76% variabilitas jumlah kasus stunting. Dan yang lebih penting, ketika kami analisis, variabel underweight terbukti menjadi prediktor yang paling dominan atau yang berpengaruh dalam memprediksi stunting ini. Nah, mungkin itu hasil dan temuan kami dari pembuatan jurnal ini. Lanjut kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, stunting dan underweight tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan kondisi yang saling terkait sehingga penanganannya harus terpadu. Kedua, segmentasi kami menyediakan bukti empiris untuk memfokuskan sumber daya ke wilayah yang paling membutuhkan. Berdasarkan temuan ini, kami memberikan 2 rekomendasi utama. Pertama, setiap program intervensi stunting harus secara inheren menyertakan strategi pencegahan dan penanganan underweight. Kedua, alokasi sumber daya seperti makanan tambahan dan tenaga kesehatan harus diprioritaskan untuk 19 kecamatan yang telah kami identifikasi berada dalam klaster risiko yang tinggi. Oke, itu kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya berikan. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dapat memberikan wawasan yang tajam dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk percepatan penurunan stunting. Kami berharap hasil ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten Sumedang dan menjadi inspirasi untuk penelitian serupa di daerah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan jurnal ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.